Garuda, saya Gali dari Denpom 24 Palembang. Halo, brother saya, Andy Wisuda. Salam olahraga. Salam biliar tanpa judi. Salam biliar tanpa judi. Assalamualaikum semuanya, salam biliar tanpa judi. Setelah memahami metode feeling pada bagian pertama yang membahas bagaimana menghafal tembakan dan membuat penyesuaian kecil, sekarang kita akan lanjutkan pada bagian kedua. Yang pertama, teman-teman harus ketahui bahwa semua bidikan adalah lurus. Setelah kita mengembangkan feeling tentang bagaimana mengarahkan berbagai variasi pukulan, membidik akan menjadi proses yang sederhana dan alami. Kita tidak perlu memikirkannya. Ketika insting kita membimbing kita ke garis bidik yang tepat, maka kita dapat berkonsentrasi untuk membuat pukulan yang lurus. Ingatlah selalu dengan kalimat ini. Setelah saya membuat line up dengan benar, semua bidikan adalah bidikan lurus. Mari kita contohkan. Bidikan telah diatur dengan benar. Yang harus kita lakukan adalah membuat follow through seperti ini. Bayangkan kita menembak cue ball di sepanjang garis yang ditunjukkan, dan itu akan memasukkan objek ball ke arah pocket kanan bawah. Menyiapkan ghost ball. Saat pertama kali kita menyiapkan tembakan baru, kita dapat mempercepat proses pembelajaran dengan menempatkan cue ball kedua dalam posisi ghost ball sejajar dengan objek ball. Amati posisinya dengan hati-hati, lalu lepaskan sebelum menembak. Ini akan mengurangi tembakan kira-kira dan mengurangi jumlah percobaan kita yang tidak berhasil. Ini juga membantu jika ada teman yang mengatur bola. Kita bisa bergiliran mengatur bola dan menembak. Perhatikan kesalahan. Carilah kecenderungan saat kita melatih bidikan tertentu. Contoh tersebut menunjukkan dua kemungkinan kesalahan, undercut dan overcut. Pukulan overcut terjadi karena menembak objek ball terlalu penuh atau terlalu tebal. Kebanyakan pemula sebagian besar menghasilkan tembakan undercut. Jika overcut, ini karena memukul objek ball terlalu tipis. Pola penyebaran. Pola penyebaran tembakan dapat membantu kita dengan cepat mempertajam bidikan. Pola seperti ini menunjukkan bidikan yang pasti undercut. Ketika sebagian besar kesalahan terjadi di satu sisi pocket, kita harus membuat penyesuaian yang diperlukan. Jika seperti ini, kita perlu mulai menembak tembakan lebih banyak sampai pola penyebaran mulai sedikit. Sekarang kita memiliki pola penyebaran yang jauh lebih baik. Kesalahan umumnya lebih dekat ke pocket. Pola seperti ini lebih mudah mengasah target. Selain itu, kita bisa mengurangi melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Dan kita bisa terus-menerus menyempurnakan bidikan. Prosesnya berjalan seperti ini. Overcut, undercut, undercut sedikit, overcut sedikit, dan masuk ke pocket. Dan prosesnya bolak-balik. Kesalahan hanya akan berpindah dari satu sisi pocket ke sisi lainnya. Bola semakin mendekat ke pocket. Saat mata kita berkembang, kita mulai memasukkan bidikan secara sporadis atau tidak merata pada awalnya. Kemudian, bola mulai jatuh secara lebih teratur. Kita akan segera tahu kemana harus membidik. Belajar membidik hanyalah masalah menciptakan kesuksesan sebanyak mungkin. Banyak latihan sambil memperhatikan dengan cermat akan memungkinkan kita mengembangkan feeling untuk setiap bidikan. Tidak ada yang bisa menggantikan latihan. Kita akan mendengar kata-kata ini berulang kali. Jika kita ingin mengembangkan keterampilan membidik secepat mungkin, beri jarak sesi latihan sedekat mungkin. Memvisualisasikan saluran ke pocket. Ada beberapa visualisasi yang dapat membantu kita menemukan titik pocket. Gambar ini menunjukkan saluran ke pocket. Perhatikan bagaimana bola itu mengembang ke arah pocket.
yang ukuran poketnya lebih dari 2 kali dari lebar objek ball. Visualisasi ini membuat target tampak lebih besar dan seolah lebih jelas daripada yang terlihat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan menurunkan kecemasan Anda tentang kegagalan yang mungkin terjadi. Memvisualisasikan garis cue ball. Visualisasikan garis cue ball yang meluas tadi tepat ke posisi cue ball saat bersentuhan. Visualisasi seperti ini adalah alat yang baik untuk belajar membidik. Ini juga akan berguna dalam kondisi pertandingan. Manfaat besar visualisasi adalah memberikan Anda sesuatu yang positif untuk difokuskan. Cukup sekian, selamat mencoba, salam biliar tanpa judi.